Bang, gue pengen jadi voice actor, tapi gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardidian atau channel Gado-Gado, di mana kita bakal bahas semuanya di sini. Dan di video gua kali ini, gua bakal ngasih tahu ke kalian, ngasih tips lah ya guys. Ya, gimana untuk bisa menjadi voice actor, dubber atau voice over saat ini guys. Ya, karena kalau misalkan saat ini sebenarnya untuk masuk ke dunia voice actor itu lebih mudah daripada waktu zaman gua dulu. Kayaknya gue udah lama banget ya, padahal enggak. Oke, jadi kalau misalkan untuk saat ini itu lebih mudah karena udah banyak banget kelas-kelas yang dibuka oleh para pelaku-pelaku suara yang memang sudah berkecimpung lama banget di dunia tarik suara. Tarik suara mah penyanyi ya. Pokoknya di dunia persuaraan ini guys. Jadi kalian bisa ikut di kelas itu untuk menimba ilmu dan juga nanti yang paling utama adalah dapat linknya guys. Begitu. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu karena ini bikinnya ngedadak banget ya. Sebenarnya pengen gue bikin dengan proper ya di rumah dengan ya perlengkapan segala macem. Tapi karena ini kemarin video gue lumayan viral ya, Hanya Cinta dan Malam yang lagi sering di-pick dan juga lagi di-ban di rank ya guys. Ya banyak ditonton dan banyak di komen, dan di komen-komen itu ada aja yang nanya, "Bang, gimana caranya? Bang, gimana caranya? Gue pengen nih, gue pengen nih, gue pengen nih." Makanya gue langsung bikin ini. Gue lagi nunggu buat dubbing Black Clover lagi lanjutin ya guys ya. Jadi gue langsung bikin aja di studio RCTI di sini guys, supaya memberikan tips dan informasi ini buat kalian. Oke, pertama gue pengen ngasih tahu ke kalian dulu, untuk menjadi voice actor itu nggak cuma bisa sekedar baca doang. Jadi kalau misalkan syarat utama jelas harus bisa baca ya guys ya. Tapi selain itu kalian harus punya kemampuan-kemampuan yang lain dulu. Karena walaupun nanti ketika kalian udah ikut kelas pun, kalau misalkan kemampuan kalian belum, bisa dibilang belum cukup lah, itu ya harus berlatih lagi dan mungkin belum akan dilibatkan di proyek tertentu. Paling pun kalaupun dilibatkan jadinya hanya peran-peran sampingan atau ya begitu-begitu dah. Yang harus kalian persiapkan itu yang pertama nih, yang pertama dan utama sebenarnya adalah dana dulu guys. Karena untuk menjadi voice actor di Indonesia terutama, ini benar-benar dari usaha sendiri, bergerilya sendiri, kalian kemana-mana sendiri menggunakan dana dari kalian sendiri guys. Dan ini tuh butuh persiapan yang cukup, karena kalau misalkan kalian belum tahu, di voice actor di Indonesia terutama di dubber ya, untuk sistem pembayaran atau misalkan honorer ini ya, honorer ya pokoknya sistem honor, soal di dubbing ini honor, itu biasanya ngendep seenggaknya tuh paling cepat itu 2 bulan. Jadi seenggak-enggaknya ketika kalian pun nanti bismillah alhamdulillah setelah ikut kelas itu langsung dapat job, biasanya akan ngendep dulu sebulan, baru bulan berikutnya honor kalian akan diterima. Berarti kan kalian harus punya dana yang cukup dulu nih untuk bisa bertahan selama 2 bulan, dan untuk akomodasi kalian barangkali ada casting di sini, casting di sana. Karena untuk bisa masuk ke sini selain ikut kelas juga harus rajin ikut casting. Nah, yang kedua kalian harus punya mentalitas yang cukup tinggi ya guys ya. Karena kalau di dunia voice acting ini ada saatnya kalian lagi rame, ada saatnya kalian lagi santai guys. Ya, jadi kalian harus siap untuk menghadapi itu. Yang ketiga, kalian harus bisa memainkan karakter. Harus bisa masuk ke dalam karakter yang disediakan atau yang akan kalian isi. Jadi kalian harus mempersiapkan itu. Yang keempat, tentu aja yang menurut gua sih paling penting ya, kalian harus berada di sekitaran Jabodetabek guys. Karena untuk saat ini film-film yang di dubbing, terutama untuk project-project kayak ya buat di saluran atau di TV segala macam, itu kebanyakan dikerjakannya di sekitaran Jabodetabek.
Ya itu sih yang menjadi agak tantangan untuk teman-teman yang ada di luar kota ya. Jadi memang harus mempersiapkan di sekitaran Jabodetabek. Makanya yang poin pertama tadi harus bisa mempersiapkan dana. Ya salah satunya adalah itu, karena kebanyakan saat ini untuk film-film yang dikerjakan ya untuk game lah, untuk apapun itu kebanyakan dikerjakannya di sekitaran Jabodetabek. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan itu untuk project, misalkan di daerah kalian ada mungkin iklan radio daerah atau ada ngisi film daerah segala macam di daerah kalian, juga mungkin nggak menutup kemungkinan akan adanya hal itu. Nah itu aja yang harus kalian persiapkan ya, inget-inget dan catat itu jadi untuk modal kalian di langkah pertama kalian ya. Dan berikutnya gue bakal sampaikan ke kalian beberapa kelas yang mungkin bisa kalian ikuti, bisa tinggal dipilih dan di follow dan dilihat-lihat dulu lah. Ini gue sebutin cuma beberapa kelas yang emang gue tahu dan emang ada media sosialnya ya, biar kalian bisa langsung kepoin atau nge-DM langsung ke akunnya si Instagram dari kelas-kelas ini. Catat. Yang pertama, kalian bisa searching langsung aja di Instagram kelas VO atau Dubber and Writer. Itu dua-duanya sama karena yang membuatnya itu sama. Jadi yang membuatnya ini ada Katisa. Katisa ini adalah bisa dibilang ratu iklannya lah ya guys ya. Kalau kalian suka nonton TV, mungkin sebenarnya bakal sering banget ngedenger suara Katisa. Katisa juga udah ngisi di berbagai macam film, terutama kalau misalkan kalian generasi 90-an yang nonton TV Minggu Pagi, Katisa ngisi jadi Nami pernah, ngisi jadi cewek yang di Hamtaro juga pernah, ngisi Pimen juga pernah. Wah pokoknya banyak banget ya Katisa. Dan Katisa ini di kelas PO bekerja sama dengan Kak Agus. Kak Agus ini adalah suaminya Katisa. Dia berlaku sebagai saat ini ya director iklan kalau nggak salah. Mohon maaf nih kalau salah ya. Pokoknya bergerak di bidang iklan juga kayak gitu. Nah yang ketiga sama adiknya sendiri yaitu Ian. Dan Ian ini juga adalah dubber yang udah profesional banget, udah melanglang buana ke berbagai tempat segala macem, dan di iklan juga pernah. Kalau misalkan filmnya itu, oh iya, ngisi Pimen juga si Ian. Nah, kalau kalian mau kepoin kelas VO, langsung cus ke Instagramnya. Di sini gue bukan di endorse atau apa ya, karena ini sih gue taunya beberapa kelas ini aja, jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri. Nah, untuk kelas VO ini dia berfokusnya lebih ke voice over ya. Jadi kalau misalkan kalian bertujuannya untuk kayak iklan TVC yang baru, nah kalian bisa kepoin kelas VO ini guys. Tapi gak menutup kemungkinan untuk belajar tentang dubbing juga, karena Katisa juga berawalnya dari dubbing. Kedua ada VT Class. VT Class ini dibentuk oleh Mbak Novi Burhan. Kalau Mbak Novi Burhan ini emang udah kawakan banget di dunia dubbing, udah banyak banget film-filmnya. Wah, udah segudang banget dah. Salah satunya yang bisa disebutin itu kalau misalkan kalian pernah nonton WandaVision, Mbak Novi jadi si Agatha-nya. Terus kalau di Lion King jadi siapanya, pokoknya banyak banget deh Mbak Novi. Dan selain dubber, Mbak Novi ini juga adalah pengarah dialog. Jadi kalau misalkan kalian mau kepo-kepoin Instagramnya VT Class, langsung aja searching VT Class, kalian bisa lihat-lihat datu di situ ya. Nah, VT Class ini lebih berfokus ke dubbing guys. Yang ketiga ada Avai. Nah, kalau misalkan Avai ini dia dipenggawai oleh Bang Robert dan juga Bang Mardi. Itu salah satu mentor yang ngajar di situ. Bang Robert dan Bang Mardi ini udah nggak usah diraguin lah, dia udah kemana-mana, udah pokoknya bagus lah. Kalian bisa langsung searching aja di Avai ya guys. Ya langsung cari aja di Instagram, kalian bisa tanya-tanya segala macem. Dan Avai ini setahu gue dia sering banget buka kelas, dan kelasnya ini setahu gue ya, mohon maaf kalau salah, udah angkatan ke 12 atau 13 gitu, pokoknya udah belasan lah. Jadi kalian bisa kepoin Avai kalau misalkan kalian mau tahu lebih gimana sih Avai ini begitu. Di Instagramnya langsung aja. Nah, yang ketiga yang sering banget lewat di Instagram sebenarnya, kalau misalkan kalian selalu ngepoin tentang persuaraan, mungkin akan lewat iklan ini guys, Voice Institute Indonesia. Nah, Voice Institute Indonesia ini lebih berfokus ke voice over karena di situ pengajarnya ada Bang Bimo. Masa kalian kagak tahu Bang Bimo, ya kan? Bang Bimo ini adalah voice over yang udah ternama banget, pernah jadi
tim GBLK ya di How to Become-nya Bang Gilang Dirga. Terus juga sekarang suka ngisi podcast yang serem-serem gitu di di Noise kalau nggak salah, dan banyak lagi. Wah, pokoknya mantap lah. Jadi kalau kalian mau berfokus ke voice over, selain tadi ada kelas VO, di sini juga ada Voice Institute Indonesia. Dan kalau nggak salah Voice Institute Indonesia ini udah kelihatan juga sama Menteri Indonesia, Kemenkraf kalau nggak salah, udah pernah kerja sama segala macam tuh Voice Institute Indonesia. Jadi gitu guys ya, itu beberapa kelas yang bisa gua kasih tahu dan yang gua tahu maksudnya, yang bisa kalian kepoin dan punya Instagram, kalian bisa tanya-tanya di situ, bisa ya tanya gimana kelasnya, tanya berapa biayanya dan lain-lain. Kalian bisa cari informasi langsung sendiri di sana, karena untuk saat ini gua sendiri nggak buka kelas karena gua merasa gua belum mampu untuk membuka kelas. Gue juga masih harus banyak belajar. Jadi kalian bisa kepoin itu dan persiapkan persiapan yang udah gua sebutin tadi di awal, karena itu sangat membantu untuk kedepannya. Begitu guys. Oke deh, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang udah subscribe, dan jangan lupa tetap pick hanya cinta dan malam. Terima kasih.